Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Alaikum. Semoga masih agak mendengar ya. Ya karena hujan, tapi semoga suaraku terdengar dengan baik. Cara paling mudah untuk merasakan hadirat Tuhan, hadirat itu berarti kehadiran Tuhan, merasa bahwa Tuhan hadir adalah melalui doa-doa, terutama di dalam kurban misa dalam perayaan Ekaristi. Kalau di tengah kehidupan, setelah keluar dari misa, di dalam pekerjaan, di jalanan, di tempat-tempat di luar sana, tidak terlalu mudah untuk merasakan hadirat Tuhan. Betul ya? Apalagi di jalanan. Kepot sana, kepot sini, tantin, emosi dan lain sebagainya, tidak begitu mudah mengalami hadirat Tuhan. Di tempat kerja demikian juga, dimarahi temannya, diomongkan temannya, intrik begini, intrik begitu, konflik begini, konflik begitu. Tidak mudah mengalami hadirat Tuhan di tengah kehidupan yang nyata. Namun melalui firman Tuhan hari ini yang kita dengar dari Injil Yohanes, rupa-rupanya Tuhan berkenan hadir. Hadiratnya nyata dan ada di tengah kehidupan yang real. Tadi kalau kita dengar, murid-murid sedang bekerja. Simon Petrus bersama dengan murid-murid yang lain menebarkan jala. Waktu itu mereka belum sungguh-sungguh tahu bahwa baginda Yesus telah bangkit dari antara kematian orang-orang mati. Maka saudara-saudari, mereka pulang ke Galilea, kembali ke pekerjaan lama sebagai para nelayan. Kenapa? Mereka belum tahu Yesus bangkit. Jadi bekerja seperti dulu-dulu mereka bekerja. Lalu memang benar pada saat Tuhan menampakkan diri, para murid nggak langsung paham bahwa itu adalah Tuhan. Inilah yang disebut sebagai kehadiran Tuhan yang terselubung di tengah kehidupan. Kehadiran Tuhan yang tersamar di tengah kehadiran yang kita lakukan dalam pekerjaan sehari-hari kita. Inilah Injil maksudkan kepada kita sebagai kehadiran Tuhan yang seringkali tertutup dari pandangan mata duniawi kita. Namun memang kita orang-orang beriman diminta untuk makin mengenali kehadiran Tuhan yang nyata di tengah kehidupan. Sebab memang Tuhan hadir nyata, memberi kekuatan, memberi anugerah-anugerah. Buktinya apa? Tadi ketika mereka semalam suntuk tidak dapat menangkap apa-apa. Orang namanya bekerja tidak ada hasil, stres pastinya. Orang namanya bekerja tidak ada hasil, pasti sedih. Orang bekerja tidak ada hasil, pasti mengalami frustrasi juga. Itu yang dialami para murid semalam suntuk tidak dapat apa-apa. Tuhan hadir, memberi kekuatan, ditebarkan jala sekali lagi, mendapatkan begitu banyak ikan yang ditangkap dengan jala. Di saat itu juga ada seorang murid yang mengenali, yaitu murid yang dikasih itu mengatakan, itu Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkenan hadir di tengah kehidupan nyata melalui anugerah-anugerah yang disadari dalam kehidupan kita sehari-hari. Anugerah-anugerah yang kemudian disadari meskipun sesuatu yang kecil, bahkan hanya sekedar senyum di tengah penatnya pekerjaanmu, ada orang tersenyum, kamu merasa hatimu menjadi lebih tenang, lebih enak. Ini anugerah Tuhan. Dan ini adalah hadirat Tuhan yang nyata di tengah kehidupan. Bahkan hanya sekecil senyumnya orang, kamu penat, lihat senyum seseorang, tersapa, hati cerah kembali. Ini anugerah yang nyata dan merupakan hadirat Tuhan di tengah pekerjaan sehari-hari. Maka saudara-saudari, hadirat Tuhan yang tersembunyi tadi akan menjadi kelihatan kalau kita makin pintar mengenali bentuk-bentuk anugerah Tuhan itu dan menyadarinya, itu Tuhan. Seperti yang dikatakan murid yang kemudian kenal tadi. Begitu menangkap sekian banyak ikan, itu
itu Tuhan. Maka ajakannya sederhana, mari di tengah kehidupan kita makin pandai mengenali anugerah-anugerah yang muncul di tengah penatnya hidup. Lalu kalau anugerah itu muncul meskipun kecil, katakan, itu Tuhan. Terima kasih, Tuhan menyapa saya di tengah pekerjaan saya. Jadi ini pesannya begitu sederhana, namun memang memerlukan latihan yang terus-menerus di tengah kehidupan kita. Sebab hanya orang-orang yang terlatih untuk mengenali anugerah itu akan bisa punya kesimpulan, itu Tuhan yang hadir di tengah pekerjaan. Mari kita makin menjadi orang-orang yang pandai secara iman. Pandai untuk apa? Mengenali anugerah di tengah kehidupan yang nyata yang kadang bikin penat dan bikin pusing. Tapi di tengah yang penat dan bikin pusing itu anugerah yang nyata datang, meskipun kecil. Lalu kita punya kesimpulan, Tuhan hari ini penatnya minta ampun, tapi saya tadi jam 12 siang tadi saya tahu itu Tuhan yang menyapa saya di tengah kehidupan. Jadi itulah makna dari Injil hari ini. Tuhan berkenan hadir menyapamu, memberi anugerah, dan pandai-pandailah mengenalinya supaya kamu tahu hadirat Tuhan ada di setiap waktu, di setiap kesempatan, di setiap pekerjaan, di setiap aktivitas. Shalom alaikum.